Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danaris Ardiansyah. Pada penelitian kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yakni yang berjudul Pengembangan Sistem Pengelolaan Peminjaman Auditorium Universitas Muhammadiyah Malang menggunakan metode Personal Extended Programming berbasis web. Kemudian pada pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Nah, pada latar belakang ini, sistem informasi berfungsi untuk menyajikan informasi sesuai pada bidang atau unit maupun pelayanan yang menyediakan dan dapat diakses dimanapun, baik melalui aplikasi maupun web. Kemudian yang kedua, pendataan manual. Kita tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Malang memiliki aktivitas pengelolaan peminjaman auditorium dan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Acara yang sering diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang mulai dari akademik ataupun di luar akademik, ya, didukung oleh adanya auditorium Universitas Muhammadiyah Malang yang sangat memadai. Auditorium ini bertanggung jawab dan dengan wewenang perlengkapan untuk mengatur jadwal pemakaian aula BAU, aula masjid, GKB 3, aula GKB 4, dan yang lainnya. Nah, setiap peminjaman yang akan menggunakan ruang harus membuat surat pengajuan peminjaman tempat yang harus ditandatangani oleh pimpinan dalam unit kerja dan fakultas. Nah, dengan pendataan yang masih manual, baik mahasiswa, pegawai, maupun pihak umum yang ingin menggunakan auditorium pada jam selanjutnya masih ditemukan kebingungan karena tidak mengetahui peminjaman kunci sebelumnya, yang memang kadang lupa menuliskan identitasnya maupun jam kembali kunci pada buku peminjaman. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang dapat mengelola dan memproses data peminjaman dan pengembalian dengan baik secara digital. Nah, dengan adanya sistem ini dapat meminimalisir proses peminjaman dan pengembalian yang lama hilangnya kunci dan serta memudahkan pencarian kunci ruang kelas yang belum dikembalikan tepat waktu di dalam auditorium. Nah, penjadwalan juga akan menjadi lebih efektif dan efisien waktu, meminimalisir terjadi kelembatan dan dapat membantu admin dalam memilih jadwal untuk peminjaman user. Terus yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana merancang dan membuat pengembangan sistem pengelolaan peminjaman auditorium Universitas Muhammadiyah Malang berbasis web dengan menggunakan metode Personal Extended Programming. Yang berikutnya adalah bagaimana menguji pengembangan sistem pengelolaan peminjaman auditorium Universitas Muhammadiyah Malang berbasis web. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, untuk membuat pengembangan sistem pengelolaan peminjaman auditorium Universitas Muhammadiyah Malang berbasis web. Terus yang kedua, untuk menerapkan Personal Extended Programming dalam perancangan pengembangan sistem pengelolaan peminjaman auditorium Universitas Muhammadiyah Malang berbasis web agar memudahkan pemenuhan kebutuhan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan unit pelayanan peminjaman. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, yang pertama ini ada sistem ini yang dikembangkan, yakni dikhususkan untuk pihak perlengkapan saja. Terus yang kedua, metode yang digunakan yakni metode Personal Extended Programming. Yang ketiga ada framework yang digunakan yakni Laravel. Terus kemudian ada yang terakhir ada sistem informasi ini berbasis web. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, pada metode ini yang pertama saya observasi. Nah, di observasi ini saya melakukan wawancara terhadap kebutuhan unit pada perlengkapan, yakni saya berbicara kepada Pak Hasim selaku ketua perlengkapan untuk mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem. Terus yang kedua ada studi literatur, mempelajari literatur pendukung penelitian yang ketiga ada perancangan, nah merancang interface sistem informasi. Yang keempat ada implementasi, melakukan implementasi dan pengujian sistem. Yang kelima ada pengujian, menyusun laporan. Nah, metode yang saya gunakan yakni metode Personal Extended Programming. Nah, metode Extreme Programming XP yang bisa dilakukan untuk membuat perangkat lunak dengan pemrograman tunggal. Nah, yang kemudian diberi nama PXP atau Personal Extended Programming. Nah,
Sistem informasi ini dibangun menggunakan metode PXP seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wicaksana pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa metode PXP ini dapat mengoptimalkan kesesuaian pengembang perangkat lunak terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian metode ini juga digunakan dalam penelitian Sandika pada tahun 2014 karena metode ini merupakan penyederhanaan metode Extreme Programming sehingga dapat menciptakan kesesuaian pengembangan sistem informasi yang dibangun terhadap kebutuhan pengguna hingga masa pendatang dan dengan tahapan yang minimal. Kemudian ada Rizal 2013 yang menggunakan metode PXP ini karena dengan metode ini pengembangan sistem informasi dapat dengan mudah melakukan pengembangan kebutuhan dan fitur-fitur dari segi fungsionalitas yang ada. Nah, metode Extreme Programming ini memiliki banyak kesamaan, diantaranya ya ada continuous integration, simple design, smart release, refactoring, test driven development, dan spec solution. Kemudian metode ini alur dari metodenya. Nah, ada requirement ini adalah pengumpulan kebutuhan dari hasil wawancara yang tadi yang nanti berbentuk user story. Nah, yang kedua ada planning. Nah, planning ini adalah tahap perencanaan apakah pemilah bahwa ini story berapa dan waktu pengerjaan juga, dan juga ada initialization, ada design, kemudian ada implementation. Nah, di implementation ini ada unit testing, ada code, ada refactor, terus kemudian ada system testing, dan yang terakhir retrospektif. Pada penelitian ini saya mendapatkan requirement menghasilkan 8 user story yang didapat dari pihak ketua perlengkapan. Kemudian ada planning. Nah, planning ini menentukan prioritas dan estimasi waktu dari user story dan membuat CRC card. Terus initialization ini menentukan user story yang akan dikerjakan pada pengerjaan iterasi. Kemudian ada desain. Nah, desain ini membuat mockup sesuai user story yang ada. Terus yang kelima ada implementasi. Nah, implementasi ini pengimplementasian kode program yang terdiri dari unit test, code, sama refactor. Nah, yang keenam ada sistem testing. Nah, sistem testing ini adalah pengujian fitur menggunakan user acceptance test UAT oleh pihak perlengkapan. Terus yang terakhir ada retrospektif, verifikasi waktu, estimasi, dan waktu pengerjaan, kemudian menentukan penyebab permasalahan. Nah, ini adalah hasil wawancara yang sudah saya bagi awalnya menjadi 7 story, kemudian ada penambahan yakni 1 story yang dilanjutkan di iterasi selanjutnya atau kedua. Nah, kemudian ada hasil perancangan. Nah, di hasil perancangan ini ada value critical, terus risiko ada yang medium, ada yang high. Kemudian implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini seluruh data pada sistem informasi disimpan pada database MySQL yang didukung dengan web yang dibangun dengan menggunakan framework Laravel dan bahasa pemrograman PHP. Laravel dipilih karena berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis framework ini dapat mudah menyesuaikan versi PHP hingga pada versi terbaru sehingga dapat mengoptimalkan kualitas perangkat lunak yang dibangun karena memiliki gabungan fitur terbaik dari beberapa framework terdahulunya. Nah, framework ini juga diimplementasikan pada sistem informasi maupun media pembelajaran terkait akademik karena mudahnya pengembangan sistem di masa mendatang. Nah, kemudian mengenai tahap ini yang terdiri dari unit test, code, dan faktor unit test ini pengujian terhadap user story yang ada masing-masing iterasi, kemudian menganalisa hasil dan keluaran yang telah dihasilkan. Nah, terus ada code ini adalah penulisan dari program yang sesuai fitur. Kemudian ada refactor yakni mengoptimalkan dari kode yang telah dikerjakan jika diperlukan. Nah, terus ini contoh dari unit test.
Nah, kemudian hasil estimasi waktu dan pengerjaan. Nah, pada story point dan estimasi dan pengerjaan ini berbeda dikarenakan memang susahnya untuk bertemu ketua perlengkapan karena harus janjian di masa pandemi ini memang susah, kadang di kampus kadang tidak. Kemudian ini ada user acceptance test yang sudah disetujui oleh ketua perlengkapan. Kemudian ini contoh hasil dari aplikasi yang telah dibuat. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.